yang luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Sungguhnya luar biasa ya, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Yang paling penting dalam suatu hubungan manusia adalah percakapan. Tetapi orang tidak bicara lagi. Mereka tidak duduk untuk berbicara dan mendengarkan. Di dalam Lukas 8 ayat 18 berkata, "Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil. Juga apa yang dianggap ada padanya." Perlu kerja keras dan kerjasama untuk terciptanya hubungan yang harmonis. Berusaha menurunkan ego, meningkatkan kesabaran, serta pengertian. Dan itu semua ditujukan dengan mendengar. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari pada pagi hari ini kita beribadah bersama-sama dengan penuh antusias dan penuh sukacita dan semangat bagi Tuhan yang kasih. Selamat terima Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Saya percaya saudara diberkati pada pagi hari. Amin. Saya percaya saudara diberkati karena pagi hari ini, karena kasihnya kita ada pada hari ini. Mari sama jemaat Tuhan kita mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan pada kita. Karena kasihnya yang begitu besar bagi kita ada pada pagi hari. Amin semuanya. Mari sama jemaat Tuhan kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan kita. Mari sama jemaat Tuhan kita angkat pujian ini. Bapa, Kau setia dan Kau mulia. Terima kasih Tuhan.
kehidupan kami. Mujizat-mujizat Kau nyatakan dan kami percaya hidup di dalam kebenaran akan firman-Mu adalah mujizat yang luar biasa yang bisa kami miliki ya Tuhan. Itu sebabnya kami menyiapkan hati kami, hamba-Mu berdoa biar setiap kami siap untuk hidup yang diubahkan di kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berbicara atas setiap kehidupan kami. Ampuni segala dosa kelemahan kami. Bahkan beri kemampuan kepada kami hari ini ya Roh Kudus untuk boleh serius memperhatikan kebenaran akan firman-Mu, sebab kami butuh untuk itu ya Tuhan. Segala kuasa di udara kami mau tolak di dalam nama Tuhan Yesus yang mencoba mengalihkan kami dari perhatian akan firman Tuhan beberapa jam ini, biar sungguh kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sudah taruh dalam hati hamba-Mu bagi hari ini. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari semua kita berkata amin. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk. Kita bersama-sama boleh menikmati kebenaran firman Tuhan. Terima kasih semua yang sudah melayani kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Semua diberkati dengan puji-pujian yang ada hari ini. Wih, mantap ya, kayak 5.000 orang nih kita di sini ya. Jadi mungkin ini persiapan mission trip kali ini. Bapak Ibu, by the way kita akan ada mission trip ke Melbourne tanggal 9 sampai tanggal 11. Tanggal 10 itu hari Minggu, jadi 9, 10, 11, 9 itu Sabtu, Minggu, Senin. Bapak Ibu kalau mau ikut bersama-sama, sekarang sudah ada kira-kira 28 orang yang akan berangkat ke sana. Ada yang naik mobil, ada yang naik pesawat. Kalau Bapak Ibu punya waktu tanggal 9, 10, 11 mau join dengan mission trip, sekali lagi mission trip ini pertama kali, maksudnya pelayanan yang diutamakan ya. Kemudian masih ada sih bonus-bonus jalan-jalan yang lain ya, tapi kalau hanya mau ikut jalan-jalan saja mungkin hanya sedikit waktunya ya, tapi kita akan bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur kalau Tuhan kasih kesempatan seperti begini ya. Silahkan kalau saudara mau ikut ya, karena pada tanggal 10 itu nanti hari Minggu 10 Juni maksud saya, ibadah akan dilaksanakan secara online, ada onsite di sini ya. Jadi baik ibadah pagi maupun siang kita pindahkan ke Melbourne ya. Bapak Ibu siap-siap. Masih punya berapa minggu Pak Yeda? 4 minggu ya. 4 minggu. Kalau naik pesawat itu kalau nggak salah $200 ya. Itu pulang pergi kalau nggak salah. Kalau saudara dapat yang bagus ya, seperti kami dapat bagus cuma dapat 150 ya ini ya. Gitu ya. Jadi saudara nanti bisa anu sendiri dan silakan bayar sendiri, saudara nggak sungkan-sungkan. Sendiri gitu ya. Kemudian transportasi yang naik pesawat di sana disediakan oleh yang mengundang kita ya. Akomodasi kalau mau yang tidak bayar juga ada disediakan oleh mereka, tapi kebanyakan dari kita akan menginap di hotel. Nanya sama Ibu Lia, Natalia itu tahu itu bagaimana cara dapat hotel murah dan enak dan bagus dan tempatnya tinggi. Kalau hotelnya tempatnya pendek nggak ada pemandangan, tempatnya suka yang paling tinggi supaya bisa melihat pemandangan ya. Saya berharap Bapak Ibu yang belum pernah punya pengalaman tentang mission trip, saya ikut aja, karena di situ kita akan belajar melayani bersama-sama ya. Tadi malam saya melayani di satu jemaat, dia berkata, Pak, kenapa Bapak tidak bawa rombongan ke gereja ini gitu ya? Oh silakan Pak, kita kan jemaat cuma 20 orang, dia berkata begitu. Kalau ada kesempatan ke sini bawa rombongannya, pimpin pujian, bersaksi, khotbah, pokoknya kerjakan Pak sama-sama. Loh, ini namanya misi trip dalam negeri ya, gitu ya. Saya bilang siap, saya berkata begitu. Ya sekali-sekali ya kita jadi berkat. Tidak hanya pendeta, saya itu sering diundang keluar saudara ya. Tapi cuma dulu saya sendiri, karena istri saya harus ikut jaga gawang di tempat ini. Tapi lama-kelamaan saya berkata, kayak nggak bagus ya pendeta khotbah sendirian gitu ya. Bahaya loh saudara. Jadi seorang pendeta itu bahaya kalau sendirian. Ya toh? Kalau pas khotbahnya bagus kan banyak wanita-wanita yang mendekat itu saudara. Saya berkata, pokoknya kalau pelayanan keluar, kita izin sama Pak Iwan, kita pergi berdua. Kita nggak tahu bagaimana caranya. Kalau diizinkan kita ambil. Kalau kayak sudah, Pak Iwan berkata, siap Pak, pergi aja. Ya, kita bersyukur ya teman-teman di sini pelayanan luar biasa. Jadi yang keluar kota itu sudah set up. Setiap tahun kita pasti keluar kota. Nanti kita akan keluar negeri karena yang akan ngurus sudah ada itu, Pastor Yohana itu. Ya, dia berkata, Pak NTT, mau ke NTT Bapak Ibu? Karena memang mau 30-50 NTT atau mungkin kita ke Timika ya.
Desember ini Pastor Jeffrey ini mau menikah tapi di Timika sana, saudara. Ayo orang ramah di pelayanan ke sana juga kalah. Saya kalau biasa di sini nggak apa kok. Jadi ini adalah kesempatan yang luar biasa selagi kita masih diizinkan hidup di atas muka bumi. Bapak Ibu, masih dalam rangka Roh Kudus dicurahkan di dalam kehidupan kita. Sebetulnya apa yang bisa menjadi manfaat di dalam kehidupan kita? Tentang pentingnya Roh Kudus yang akan membawa saudara dan saya hidup di dalam kebenaran. Katakan bersama dengan saya, hidup di dalam kebenaran. Nah, ini penting. Bapak-bapak harus hidup dalam kebenaran. Amin. Ibu-ibu juga harus dalam kebenaran. Sebab mau dapat uang banyak sekalipun, ya, mau kita ini menjadi orang yang berhasil sekalipun, kalau bapak-bapak tidak hidup dalam kebenaran, habis sudah. Minggu yang lalu kan sudah diterangkan bahwa hidupmu dan hidupmu itu cuma 70 sampai 80 tahun. Ya dong. Kalau kita tidak hidup, bapak-bapak tidak hidup dalam kebenaran, habislah. Halo? Ibu-ibu juga hal yang sama, sudah melayani, sudah sungguh-sungguh. Tetapi kalau tidak hidup di dalam kebenaran, habis. Iya toh? Ibu-ibu yang suka menggerutu, suka mengeluh begitu, habis sudah kebaikan kita. Itu sebabnya Roh Kudus turun supaya saudara dan saya dipimpin untuk hidup di dalam kebenaran. Katakan sekali lagi, hidup di dalam kebenaran. Nah, itu tugasnya Roh Kudus. Ya, mari kita akan baca satu bagian firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai 13. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, bukan berarti sebelumnya tidak benar, ada yang tidak benar, ya enggak. Tapi dia mau berkata, ya ini pasti terjadi, ya. Namun benar yang kukatakan kepadamu ini adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Tuhan Yesus berkata begitu. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Siapa sih penghibur? Hah? Kenapa dia disebut sebagai roh penghibur? Ini beritahu saudara ya, banyak anak Tuhan itu yang membutuhkan penghiburan. Ya, karena sejak kita mengiring Tuhan Yesus atau kita menjadi anak Tuhan, pertanyaannya adalah kita ikut Yesus atau Yesus ikut kita? Harus clear saudara. Ya? Menjadi anak Tuhan itu kita ikut Yesus atau Yesus ikut kita? Halo, jangan digratis itu. Kita ikut Yesus, cuma yang jadi masalah banyak gak cocoknya ke Tuhan Yesus itu. Halo? Kan banyak gak cocoknya. Kalau kamu ditampar pipi kiri, berikan gak cocok. Apakah kita begitu? Bila kita mau ditampar pipi kiri, ya toh, kemudian kita angkat tangan kita kiri, kemudian kita sodok dia, kan gitu. Betul gak? Masa sih ada sih di antara saudara yang mau gitu? Santosa kalau mau dipukul orang gimana? Kalau mau disakiti orang gimana? Jangan main-main ya. Sebelum kamu menyakiti saya, gua sakiti lu. Enak aja, istri gak tahu diri, gitu ya. Udah kerja mati-matian, masih diomel. Sebelum kamu ngomel, aku ngomel dulu. Gitu. Itu kan sebetulnya semboyan yang bagus. Kelihatan istri mau marah, sebelum dia marah apa? Marah dulu. Ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dengan baik-baik ya, kalau jadi suami istri itu ya seringkali suami itu dipuji bukan oleh istrinya sendiri, tapi dipuji oleh siapa? Istri orang kaya. Aduh, sekarang kelihatan ya rapi ya. Ini potongannya bagus. Sementara istrinya nggak pernah memuji. Halo, ibu-ibu. Seringkali istrinya ngomel terus. Pakai baju salah. Kekecilan salah, kebesaran salah, gitu ya. Tapi saya mau beritahu saudara ya, yang paling bisa membangun hidup seorang suami itu bukan wanita lain, karena wanita lain tidak tahu kebenaran. Kan amin. Yang tahu kebenaran bapak-bapaknya siapa? Istri. Makanya kritikan istri diterima dengan baik. Kalau saudara mengertikan dan ini saudara kan paham. Orang lain itu nggak tahu ya. Kita kalau keluar sudah mandi, bau wangi dan lain sebagainya. Tapi kalau di rumah itu
loh, nggak pernah mandi, baunya, aduh, nggak karuan. Itu kan yang tahu adalah istri. Ketika istri mulai mengkritik hidup kita, terima aja padanya. Karena itu yang akan membangun. Saya berharap saudara mengerti bahwa banyak hal yang membuat kita menjadi kecewa. Makanya Roh Kudus perlu turun, karena Dia akan memberikan penghiburan kepada kita. Banyak sekali saudara apa yang Tuhan kerjakan, firman Tuhan yang kerjakan. Kenapa sih kita disalah mengerti, kita selalu dibuat disakiti, kita dibully oleh orang lain? Kenapa begitu? Itu sebabnya saudara perlu Roh Kudus untuk menghibur kita. Nah kita nggak terlalu paham hidup di Australia sehingga orang mentertawakan kita, orang meremehkan kita, biarin saja. Itu sebabnya Roh Kudus ada pada kita sehingga Dia bisa menghibur kita. Ya toh, anak Tuhan itu kan banyak susahnya daripada senangnya. Halo, ya, gini salah, begitu salah, begini nggak boleh, begitu nggak boleh, banyak nggak enaknya. Mengikut Tuhan itu pada dasarnya banyak tidak cocoknya dengan keinginan hidup kita. Itu sebabnya disebut sebagai Kristen, pengikut Kristus, bukan Yesus yang ikut kita. Tetapi saudara, begitu kita menjadi anak Tuhan, kita ini menjadi pengikutnya Tuhan, dan kita harus sadar banyak nggak cocoknya dengan keinginan hati kita. Teruskan sedikit ya. Aku akan mengutus Dia kepadamu, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsyafkan dunia. Pertama akan dosa, yang kedua akan kebenaran, yang ketiga akan penghakiman. Akan dosa, ayat yang ke-9, karena mereka tetap tidak percaya kepadamu, dan akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. 11, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah cukup. Wah, 3 hal ini kita akan bicarakan supaya saya berdoa kita ini tahu fungsi Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hal yang pertama, orang atau Roh Kudus itu punya ciri di dalam melayani anak-anak Tuhan itu membawa kita kepada kebenaran. Ya. Nah, ciri anak-anak Tuhan yang ada Roh Kudus dalam hidupnya, dia akan hidup di dalam kebenaran. Saudara jangan berkata bahwa Roh Kudus itu menyertai hidup saudara kalau saudara nggak benar. Di gereja, pimpin pujian gemetar-gemetar. Wow. Ya, ukurannya enggak itu. Setelah mimpin pujian gemetar-gemetar, pulang suaminya gemetar. Tidak ada Roh Kudus di dalam. Kalian punya maksud saya? Ketika kita di gereja, khotbahnya bagus, membuat orang terharu, kemudian waduh begitu ya. Tetapi pulang ke rumah, istrinya terharu. Kalau tidak ada kebenaran, saudara, itu cirinya deh. Saudara berkata, aku dipimpin sama Roh Kudus pada ya. Koreksi betul. Kalau kita tidak hidup di dalam kebenaran, tidak ada Roh Kudus, ya. Percayanya tidak ada Roh Kudus. Memang kita tidak bisa ya dengan kekuatan kita ini hidup benar, tapi paling tidak kita bisa merendahkan diri ya Bapak Tuhan dan berkata benarkan aku itu. Karena memang tidak ada di antara kita ini yang hidup benar. Ya. Hanya kebenaran, nah itu baru tandanya Roh Kudus yang turun untuk menggantikan Tuhan itu memimpin hidup kita, menguasai kehidupan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan hanya rohani di gereja. Saudara gagal fokus. Kalau kita rohani, anak Tuhan itu kelihatan rohani cuma di gereja, betul ya? Begitu sudah keluar, orang kasih home, balas saudara. Ketika di luar ada orang mepet mobil kita, wah, dipepet balik kejar-kejaran. Nggak tahu siapa saya, iya nggak tahu. Yang lebih lagi, kita nggak tahu kalau ada Roh Kudus di dalam kamu. Kalau di gereja, aduh. Bapak Ibu, saya sampaikan hal ini karena memang kita mesti mengikuti apa yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita, yaitu memimpin kita di dalam kebenaran. Sebab tanpa kebenaran ya percuma kita pelayanan, karena nggak akan menuju ke sana.
Gak akan sampai kalau ada kesalahan. Itu sebabnya saudara, jangan gagal fokus. Bapak-bapak, jangan gagal fokus. Ibu-ibu, jangan gagal fokus. Kita harus hidup di dalam kebenaran. Anak-anak muda, jangan gagal fokus. Pacaran sembarangan, melayani masih dari pacaran sembarangan, suka di tempat yang gelap. Boleh nggak pacaran di tempat yang gelap? Boleh nggak pacaran kita dengan lampu yang cuma 10 watt? Boleh nggak? Boleh, tapi jumlahnya 400. Ya. Saya nggak habis pikir ya. Kalau pacaran kok sukanya tempat-tempat bergelap, contohnya bioskop. Ada nggak bioskop waktu filmnya nyala, lampunya nyala? Ada. Makanya jangan suka-suka nonton bioskop. Kalau nonton bioskop kan banyak, 15-30 gitu. Berdua pacaran nonton bioskop, sudahlah. Saya pernah muda saya, saudara. Apa yang kau buat di sana? Tempatnya gelap. Saudara, kalau menonton bioskop berdua, cari yang lampunya nyala. Bapak Ibu yang dikasih itu, saudara sekarang mengerti ya, kenapa kita ini diberi Roh Kudus supaya kita hidup di dalam kebenaran. Sebab kalau kita nggak benar, anak muda yang nggak benar, ya. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kan tadi dikatakan ya, Roh Kudus itu akan memimpin kita juga untuk mengerti tentang penghakiman. Nanti kita akan berhadapan dengan Tuhan untuk menghakimi. Saudara jangan berkata begini, oh cuma ini, cuma agama Kristen yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. That's it. Kalau tidak benar, nggak bakal masuk surga. Ya. Mungkin kepercayaan yang lain berkata, oh nanti ditimbang antara kebaikan dan antara keburukan. Kalau kebaikannya banyak, nanti masuk surga. Saya mau beritahu kepada saudara, misalkan nih, saya ini baik sekali dengan Pak Doni. Ya, Pak Doni itu tak tolong terus, makan tak bayarin terus, sakit tak kirimin makanan terus. By the way, terima kasih. Selama seminggu kami di karantina. Makanan enggak habis-habis mengalir terus gitu ya. Terima kasih Tuhan, enggak bisa keluar kan kita. Ada supply. Terima kasih sekali Tuhan memberkati hidup saudara berlimpah-limpah. Kembali lagi, seandainya saya itu baik sekali dengan Pak Doni dan istri, semua baik. Apa aja saya bantu, susah saya hiburkan, sakit saya antar ke rumah sakit. Pokoknya saya baik sekali dengan Pak Doni keluarga. Tetapi saya melakukan satu kesalahan. Saya bunuh anaknya. Kira-kira saya masuk ke penjara Pak? Dia bisa menolong saya? Jangan dimasukkan penjara Pak. Dia orang yang baik kepada kami, bisa? Boro-boro begitu, dia sendiri akan jebloskan saya ke penjara. Gila, aku dibunuh. Kebaikan yang banyak dikalahkan dengan satu kesalahan, kita akan menanggung akibatnya. Itu sebabnya nggak ada kebaikan kita yang kemudian nanti ditimbang dibandingkan dengan dosa kita. Dosa dikit saja neraka. Saya harap ini sesuatu yang serius dalam kehidupan kita. Itu sebabnya jangan kita ini kebalik-balik, mana yang utama dan mana yang tidak utama. Yang utama kita biarkan, yang tidak utama justru kita munculkan. Apa yang tidak utama? Hal-hal lahiriah, hal-hal kedagingan. Kita bela mati-matian. Tapi untuk hal-hal yang rohani, kita nggak berani bayar harga. Kita nggak berani melakukan sesuatu. Ya. Oke, jadi anak Tuhan itu sakit dan kesembuhan itu harus apa tidak? Saya tanya lagi itu Bapak. Sakit, kemudian menjadi sembuh itu harus atau tidak? Nggak harus. Ada orang yang sakit, sudah didoakan, mati malah saudara. Nggak harus. Iya kan? Ada orang sakit, didoakan mati tapi masuk surga. Tapi ada orang sakit, didoakan sembuh, tapi masuk neraka. Ada nggak? Jadi sakit dan sembuh itu adalah hal yang tidak harus. Tapi hidup jujur harus nggak?
Saudara harus bisa membedakan akan hal itu. Kaya dan miskin itu harus nggak? Hah? Halo, supaya saudara nggak gagal fokus. Semua kan pengen kaya. Ada orang satu kali di komsel ada pertanyaan begini, apa yang paling ditakutkan oleh manusia? Jawabannya bagus, ada yang nyeloneh jawabannya. Takut miskin. Saudara, kaya atau miskin itu harus nggak sih? Halo, harus nggak? Ada nggak orang miskin yang sampai akhir hidupnya miskin, dikuburkan secara miskin, tetapi masuk surga? Ada nggak? Ada nggak orang miskin kemudian terima mujizat, didoakan, kemudian menjadi kaya, mati masuk neraka? Ada nggak? Hah? Banyak anak Tuhan doa datang kepada Tuhan sungguh-sungguh, kemudian jadi kaya lupa sama Tuhan, mati sebelum bertobat. Karena pertobatan kan yang membuat kita masuk dalam surga. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kudus itu harus atau tidak? Harus. Sekarang saudara mulai mengerti fokus yang sebetulnya Roh Kudus mau buat di dalam kehidupan kita. Ya, itu sebabnya kita ini jangan mengutamakan hanya suka dengan mujizat, tetapi tidak suka dengan kebenaran. Halo? Saudara, kita kan sekarang sudah dibuka ini penerbangan. Wih, saya itu setiap hari ke airport, saudara. Gila-gilaan. Airport itu saya membawa orang jam 4 pagi aja, airport sudah padat. Ya, orang semua pada mau pergi. Nah, saya mau tanya, kalau kita naik pesawat terbang, kalau pesawat terbangnya itu di-delay, saudara senang apa? Oh, penerbangan di-delay setengah jam. Ya masih oke lah, setengah jam ya. Kita masih hahaha ini. Kemudian setengah jam kemudian, oh di-delay lagi 1 jam. Sudah mulai gelisah ini. Ketiga kali, oh pesawat di-delay besok. Ngamuk gak saudara? Marah kita. Halo, ya kan? Saudara gak suka kan sesuatu yang di-delay? Coba tanya sama sebelah kamu, suka gak? Di-delay itu suka gak? Gak ada yang suka di-delay. Tapi saya pertanyaan saya kepada saudara ya, kalau saudara ke surga, kita semua kan mau ke surga ya, lebih suka di-delay atau tidak? Hah? Yakin? Gak doakan terus mati loh. Yakin? Tuhan itu kalau urusan surga sukanya delay. Ya, nanti dulu Tuhan belum kawin, nanti dulu Tuhan belum punya rumah, nanti dulu Tuhan belum punya cucu, nanti dulu Tuhan belum punya cicit. Loh saudara, mintanya di-delay terus. Makanya ini loh saudara, tandanya Roh Kudus tidak bekerja dalam hidup kita, itu selalu mendelay hal-hal yang rohani. Ya, saudara, kalau orang tahu bahwa bertemu dengan Tuhan itu adalah sesuatu yang luar biasa, saudara pasti tidak takut untuk di-delay, untuk tepat waktu. Ya, kalau orang sudah tepat waktunya, masih muda panggil haleluya. Tapi apakah kita siap, saudara? Luar biasa ya. Kalau saudara menjadi sahabat komsel, ya, komsel apa saja, kita suka mendiskusikan akan hal itu. Bagaimana tandanya kita ini siap untuk bertemu dengan Tuhan? Tak takut kapanpun, tak takut. Tuhan ketemu saudara masih takut gak? Coba tanya, kamu takut gak ketemu sama Tuhan? Takut gak ya ketemu sama Tuhan? Saya nembak-nembak ini tidak untuk mempermalukan, tapi untuk sungguh-sungguh ini sesuatu hal yang serius. Seharusnya sebagai anak Tuhan punya kesempatan semakin hari semakin kita ini haus dari doakan Tuhan. Yes. Tadi pagi Ibu Iin bertanya, aku dulu ya yang meninggal dunia. No, nggak mungkin. Aku dulu gitu. Yakin ya. Sudah kita siapkan insurannya. Mana? Nah, berarti kamu mau dong saya dulu ya. Jadi bagi Tuhan ya. Nah, dia tanya mana insurannya. Ya ini guyonan sih. Tetapi itu mempersiapkan kita untuk bertemu Tuhan itu sesuatu yang menyenangkan. Nah itu tidak akan pernah bisa menyenangkan kalau Roh Kudus tidak memimpin saudara di dalam kebenaran. Kalau saudara hidup dengan keinginan saudara sendiri. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, satu bangunan yang besar, selalu di bawahnya itu ada fondasi yang kuat.
satu bangunan yang tinggi, selalu ada bangunan yang tidak kelihatan. Itu namanya fondasi. Nah, kehidupan kekristenan, hal yang tidak kelihatan, fondasi yang kita bangun dalam hidup kekristenan, itu namanya hidup di dalam kebenaran. Kalau saudara hidup di dalam kebenaran, saudara bisa membangun hidupmu dengan luar biasa. Karena apa? Karena itu akan menyukakan hati Tuhan. Jangan kita ingin melayani Tuhan, jangan kita mengiring Tuhan hanya rohani di gereja. Itu sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Engkau baik ya Tuhan, Engkau luar biasa ya Tuhan, tapi kau tidak hidup dalam kebenaran. Ya, kau tidak percaya kepada pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi, itu adalah satu perjalanan rohani di mana hal-hal lahiriah harus menjadi yang tidak terlalu utama dibandingkan dengan hal-hal yang rohani. Amin. Sekarang jangan gagal fokus. Kita mesti tahu memang betul kita masih di dunia ini, tapi itu tidak menjadi satu priority. Prioritas kita ini semakin singkat nih. Happy birthday to you, kurang lagi loh setahun. Berkurang lagi. Apakah kita mau siapkan hidup kita? Harusnya saudara kalau tidak gagal fokus, saudara semakin baik, semakin hidup dalam kebenaran. Memang sulit, tetapi Roh Kudus turun memimpin saudara untuk hidup di dalam kebenaran. Nah, Roh Kudus itu dikirim supaya kita dapat menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ya toh? Itu bukan sesuatu yang indah, itu sebabnya jangan mengejek Tuhan ketika kita menyembahnya. Artinya begini, kita berkata dia baik, tapi kita tidak hidup sesuai dengan apa yang dia mau. Nah, Roh Kudus dicurahkan, itu sebetulnya merupakan satu follow up. Apa yang dia kerjakan itu follow up dari apa yang dikerjakan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus datang ke dunia sampai taat di atas kayu salib, dua hal saja sederhana. Yang pertama, untuk mengampuni dosa manusia. Dan yang kedua, untuk membawa kita masuk dalam kehidupan yang kekal. Karena Alkitab berkata, nggak ada cara lain kecuali orang menerima Yesus dalam hidupnya. Katakan amin. Nggak ada cara lain. Berbuat baik lagi salah. Ya. Nah, Tuhan Yesus datang, dia taat di atas kayu salib dan dia berkata, aku lebih baik aku pulang menyiapkan tempat bagi kamu, nanti aku akan datang kembali membawa kamu. Sampai hari ini masih terngiang-ngiang seorang berkata kepada saya, Pak, saya dilihatkan rumah Bapak di surga. Jadi dikasih lihat, pada waktu dia berdoa dikasih lihat rumah Bapak, rumah saya di surga. Saya tanya, besar Pak kecil? Kecil Pak. Tapi ada tamannya enggak? Ada Pak, tamannya bagus. Cukup lah, ya toh? Kecil ada tamannya cukup. Terus kamu di mana? Saya di sebelah rumah Bapak katanya. Besar Pak kecil? Besar Pak katanya. Ya nggak apa-apa lah. Masuk surga aja nggak berjejak, saudara ya. Betul nggak? Kalau saya tidak sungguh-sungguh takut sama Tuhan, selesai. Apa yang saya buat selesai. Ya. Orang mau berkata Bapak itu orang yang baik hati apapun, tapi kalau saya nggak hidup dalam kebenaran, itu sebabnya saya berkata Roh Kudus pimpin saya nggak bisa. Wong dihongkor aja saya masih marah. Iya. Sampai sekarang tuh, kalau pimpin langsung ikut berkata ayo, karena saya akan balas. Wah! Itu cirinya orang tidak dalam pimpinan Roh Kudus di saat itu. Ya, makanya kalau kita tidak mengikuti firman Tuhan, kita ingat, aduh Roh Kudus lagi saya diamkan, kita segera minta ampun. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dia memberikan follow up tentang apa yang Yesus kerjakan di atas muka bumi ini. Tadi dikatakan yang dia follow up yang pertama adalah dosa. Karena dosa ini masalah yang serius. Serius nggak sih dosa? Minggu kemarin ada pertanyaan, kenapa anak Tuhan masih suka berbuat dosa? Karena dia tidak tahu bahwa dosa itu serius. Sesuatu yang serius itu selalu ditandai dengan dua hal. Apa akibatnya dan siapa yang bisa menyelesaikannya. Ya, kemarin di dalam ibadah di United Church ada seorang anak Tuhan ke depan, dia bersaksi bahwa dia kena penyakit kanker. Minta didoakan ya supaya bisa disembuhkan.
karena akan dioperasi. Saudara, cancer sama bisul lebih serius mana? Halo? Cancer sama bisul lebih serius mana? Ya tapi lebih serius mana? Cancer selalu butuh dokter, selalu minimal 2 spesialis. Tapi bisul sampai tidak perlu dokter. Kalau nggak percaya, kalau bisul biarin aja sampai warnanya merah, kemudian jadi biru, kemudian meletus. Alamat pribadi, gitu saudara ya. Ya ini aja masa panggil dokter saudara. Nggak tahu bisul apa yang sangat berbahaya buat Mina, saya nggak tahu sih. Mungkin kasih tahu. Tapi yang namanya bisul, karena nggak perlu dokter, biarin aja. Tapi nggak punya uang, gitu. Nggak usah stres, biarin aja, tahan aja, meletus sendiri, sembuh. Itu sebabnya cancer lebih serius. Iya toh? Penyakit cancer butuh dokter, penyakit bisul nggak perlu dokter. Lo serius saudara, kalau cancer saudara butuh dokter, butuh apa namanya terapi, butuh apa itu yang disini itu kemoterapi dan lain sebagainya, perlu. Nah pertanyaannya sekarang selanjutnya, dosa dengan cancer lebih serius mana? Yakin? Kenapa? Alkitab yang berkata upah dosa adalah bukan upah cancer, mau itu artinya terpisah dari Tuhan. Saudara sakit cancer sampai mati, kalau kau terikat tertanam dengan Tuhan, saya jamin saudara masuk surga. Amin. Tetapi begitu saudara berbuat dosa, mau tidak mau terpisah dari Tuhan. Saudara mau sebaik apapun, jadi berkat sebesar apapun, kalau kau berbuat dosa dan tidak segera bertobat, saya jamin saudara mati malam hari ini masuk neraka. Maaf ya, kayaknya tega banget sih berkata seperti ini. Memang kita tidak bisa menghakimi, tetapi Alkitab yang berkata kalau kita tidak bertobat, maka kita tidak akan mendapatkan keselamatan. Ya, hal ini bagus. Itu sebabnya dosa itu sesuatu yang sangat serius di dalam kehidupan kita. Berdoalah saudara, untuk kita ini tidak berbuat dosa. Ya, hanya orang berdoa supaya sakitnya disembuhkan. Yaitu mujizat sih. Banyak orang berdoa tidak punya pekerjaan, dapat pekerjaan. Yaitu mujizat sih. Banyak orang berdoa miskin supaya jadi kaya. Itu mujizat sih. Tetapi mujizat yang lebih baik lagi, yang lebih utama adalah supaya saudara dan saya tidak berbuat dosa. Itu kesulitan yang luar biasa. Karena pada dasarnya dosa itu enak dan setiap orang mau untuk itu. Ini tidak hanya buat saudara, buat semua kita, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Ya, jangan hanya kelihatan kita ini bagus, pintar khotbah, pintar melayani, tetapi kita hidup di dalam dosa, saudara yang dikasih Tuhan. Selesai semua apa yang kita buat, segala kebaikan yang kita buat. Mungkin orang lain diberkati melalui hidup kita, tapi kita nanti akan berhadapan dengan Tuhan. Itu sebabnya berdoalah supaya saudara dan saya ini untuk bisa tidak berbuat dosa. Katakan amin. Bukan pekerjaan yang mudah, saudara. Emosi tinggi, saudara. Ya, apalagi kalau kita di posisi yang hebat, yang bisa menentukan, saudara yang dikasih Tuhan. Perlu Roh Kudus memimpin di dalam kehidupan kita. Sejuta kebaikan, tetapi tetap berbuat dosa, masuk neraka. Sudah, Alkitab yang ngomong, saya nggak ngomong. Saya belajar memang seperti itu. Itu sebabnya saudara lebih baik kita sejak awal memahami hal ini. Oke, kalau orang kena sakit kanker, itu sebaiknya diketahui sejak awal atau sudah stadium 4. Mana lebih baik? Awal. Berdoalah supaya kalau saudara mau berbuat dosa ketahuan lebih awal. Ya, jangan marah kalau ketahuan kalau berbuat dosa. Ada bapak-bapak yang suka selingkuh, saudara. Dia baru mau selingkuh, dia pergi ke tempat yang jauh, kemudian dia booking hotel dengan selingkuhannya. Pada waktu dia booking hotel, ketemu sama mertuanya. Itu mujizat atau itu malah petaka? Sekarang kita harus tahu bahwa itu adalah mujizat.
banyak. Kalau orang berbuat dosa, kemudian tidak ketahuan sejak awal, serinya banyak sekali. Tetapi kalau ketahuan, sedikit dipermalukan, tidak apa-apa. Tapi kapok, dan dia hidup di dalam kebenaran. Halo? Kalau kita mau berbuat dosa, berbuat salah, kemudian ketahuan sama istri kita, mudah diampuni atau sulit diampuni? Mudah, belum berdosa baru mau, mudah diampuni. Tapi kalau sudah kebablasan panjang, saudara, tidak ada ampun bagimu. Tidur di rumah, nggak boleh masuk. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu sebabnya dosa itu paling serius bagi kehidupan kita sekalian. Ya, mari kita minta supaya Tuhan melatih, Roh Kudus melatih rohani kita untuk tidak berbuat dosa. Kalau mau berbuat dosa, segera ketahuan. Nanti lumayan aman kita perjalanan rohani kita akan menjadi cepat. Yang kedua, Roh Kudus itu membawa kita kepada kebenaran. Tadi paling serius. Kalau kebenaran itu paling mulia di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, sesuatu yang benar. Saya berulang-ulang berkata, saudara, standarnya itu Kristus. Begitu kita menjadi anak Tuhan, standar kebenaran kita itu Kristus. Jangan bicara soal hal-hal yang rohani kalau hidup kita ini tidak benar. Maka kita berkata, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua nanti akan ditambahkan kepadamu. Firman Tuhan berkata, Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu senangnya hal-hal yang benar. Kesenangannya adalah kebenaran. Tuhan Yesus sekarang tidak bersama-sama dengan kita. Roh Kudus yang dicurahkan buat anak-anaknya juga tidak kelihatan. Kelihatan kan? Kita nggak bisa bayangkan Roh Kudus itu kayak apa? Kayak apa? Anggota komsel. Roh Kudus itu turun seperti apa? Kayak lidah-lidah api. Kemudian yang ngasih pertanyaan, ngasih gambar, ada gunung merpati. Ya, jadi kamu tadi Roh Kudus, kita ada lidah api, kelihatan kayak gitu ya, tutup mata, oh ada Holy Spirit itu ada seperti begitu. Saudara, tidak kelihatan, Tuhan Yesus tidak kelihatan, Roh Kudus tidak kelihatan. Lalu bagaimana cara orang dunia bisa melihat Tuhan? Caranya gimana? Lihat hidupmu dan lihat hidupmu. Nah, kalau engkau tidak hidup dalam kebenaran, ya sudah, selesai. Dunia tidak akan pernah melihat anugerah Allah yang luar biasa. Jadi apa yang kita kerjakan, perkara-perkara yang kita kerjakan itu worth it, saudara. Membawa orang datang kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8 berkata seperti begini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Lalu saudara nanti bisa menjadi saksi Tuhan. Ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, maksudnya, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kehidupan yang taat kepada Tuhan itu nanti akan menjadi ciri orang percaya yang bisa dilihat dan menjadi berkat buat orang banyak. Itu sebabnya yang dikasih Tuhan. Kalau kita ini tahan menderita, saya sempat sharing juga ya, orang Kristen itu bisanya dikalahkan dengan apa ya? Ya. Banyak orang mencoba mengalahkan kehidupan orang Kristen dengan menekan hidupnya, dengan membuli dia, ya, dengan memberikan penderitaan. Saya mau beritahu kepada saudara, gereja tidak akan pernah bangkrut dengan kesulitan dan persoalan. Sejak zaman Romawi sudah diadu dengan binatang buas. Sejak zaman Romawi itu yang namanya gereja mau dihapuskan, ya. Tapi nggak bisa. Dianiaya nggak bisa. Malah jadi rajanya Romawi. Ini siapa ya? The Great itu ya. Itu malah jadi Kristen.
Sehingga satu kali Romawi pernah menjadi negara Kristen. Karena bagaimana cara membuat orang Kristen itu kemudian kalah? Bagaimana cara membuat gereja itu diruntuhkan? Dengan cara biarkan saja. Biarkan saja, nggak usah diurusi, biarkan saja. Gitu ya. Mau nyanyi-nyanyi biarkan saja. Biarkan saja. Jangan ditekan. Makanya kalau saudara dan saya sedang mengalami tekanan, itu berarti saudara masih hidup. Ya. Tapi kalau orang Kristen tidak ada tekanan, enak dulu tiba-tiba hilang dari gereja. Ya kemana itu? Kemana? Kan orang tahu. Gereja juga hal yang sama. Kalau tidak ada persoalan tiba-tiba gerejanya hilang. Loh, sudah tidak ada kebaktian lagi. Iya Pak. Udah bubar. Tidak pernah ada tekanan. Makanya saya beritahu kepada teman-teman, kalau ada tekanan tidak apa-apa. Artinya kita semangat lagi. Gitu ya. Ada jenis-jenis kehidupan yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan doa, tetapi juga ada dengan puasa. Makanya gereja kita yang ngajari puasa saudara dalam kehidupan sehari-hari tidak usah disuruh-suruh saudara. 1 minggu sekali saudara berpuasa. Karena ada hal-hal yang bagi saudara tidak bisa terselesaikan hanya dengan doa dan nangis-nangis. Perlu berpuasa. Melihat tahu gejrot, taruh leher. Puasa. Ya, tekanan. Kalau dimarahi istri, saudara jangan balas. Ya, saya ya belajar. Kalau istri saya lagi tidak suka dengan saya lebih banyak diam. Sampai dalam hati terima kasih Tuhan untuk pasangan yang luar biasa. Cuma satu-satunya dan langka. Jangan dipunahkan dulu Tuhan. Ya. Sampai mungkin kesal juga mungkin loh. Saya kesal, ini orang nggak tahu-tahu. Ya, diam aja. Akhirnya kan baik sedih wanita itu kan bertindaknya dengan emosi dan perasaan. Saudara kalau ada wanita marah jangan ditanggapi bapak-bapak. Karena dia lagi emosi, tidak pakai pikiran. Serius, marah tuh. Jangan ditanggapi karena wanita hidupnya dengan perasaan. Biarkan 2-3 hari setelah reda baru kenapa itu kenapa sih? Baru kita jelaskan A, B, C, D. Kemudian dia berkata, oh ada stiker ya betul ya. Saya sering kalau lagi punya istri yang tidak suka dengan apa yang saya lakukan, ya saya nggak bisa apa-apa. Sebetulnya saya bisa lebih marah dari dia, gitu. Tetapi saya tahu itu adalah untuk sharpening kehidupan saya. Nggak ada itu wanita orang lain bisa sharpening hidup kita, nggak ada. Saudara dipuji-puji, nggak bakal buat saudara sharpening. Yang bikin kita sharp itu ya istri kita. Makanya bersyukur, terima kasih Tuhan. Ya. Kalau ada istri yang marah-marah kepada suami, biarkan dia solo fighter. Jangan ikut saudara marah, jangan jadi duet saudara. Dia marah biarin dia solo sendiri marah. Tadi saya lebih sering kalau sudah nggak kuat saya tidur kan cepat di bawah 5 menit. Nah kalau dia marah-marah dengan orang tidur kan juga nggak bisa. Kalaupun belum tidur pura-pura tidur. Tapi kayaknya saya kesalahan tidak terlalu banyak ya. Tapi hanya toilet nggak bersih, makanan terlalu tidak enak, gitu ya. Terlalu enak ya. No. Saya itu kalau di rumah nggak makan ngantuk sudah. Makanya kalau saudara pergi ke rumah saya jangan heran banyak makanan kecil. Sebetulnya bukan buat saudara, buat saya sendiri. Enggak, just kidding. Saudara, silakan dilihat. Seringkali dia nggak cocok, tapi akhirnya berkata, ya sudahlah, terserah kamu. Ya sudah. Jadi betul-betul pasangan itu luar biasa. Bapak-bapak harus bangga punya istri yang pernya kendor tuh. Ya terima kasih Tuhan untuk istri yang luar biasa. Ada istri sehebat istri saya yang kuat bicara lama. Sarankan saudara untuk istri saudara yang pernya masih kendor itu, suruh doa syafaat. Kasih please doakan pendeta, doakan pelayan Tuhan, doakan orang tua. Kasih. Nih kalau mau bikin lancar pernya. Ngomong begitu. Karena dia
Ya, bikin me time dengan istrimu, saudara. Banyak anak Tuhan, suami istri tidak punya me time, sibuk. Ya. Apalagi pelayan Tuhan, sibuk. Bikin istri yang dulu kita sayang-sayang, sekarang kita biarkan, saudara. Bikin me time 1 jam waktu ke tempat guling itu. Saya berdoa ya. Waktu dia mau masuk rumah yang baru, Tuhan mau firman Tuhan apa ya yang bisa saya sampaikan. Tapi Tuhan itu bagus, saudara. Kasih pintu, kasih ruang tamu, kasih ruang makan, kasih ruang tidur. Saya Tuhan terima kasih, bukan hanya untuk guling-guling ini. Keluarga perlu punya ruang makan supaya apa? Punya me time. Keluarga perlu punya ruang tamu. Loh Pak, cuma studio, ya pokoknya dibikin. Ruang makannya kecil, ruang tamunya kecil, kamarnya kecil, dan pintunya kecil, tidak tambah miring maksudnya. Halo saudara, halo rumah tangga, ya. Saudara punya suami yang kaya raya, rumahnya tingkat 4, tapi kalau tidak hidup dalam kebenaran buat apa? Tapi kalau kita bangun rumah tangga yang kecil, waduh, tapi hidup dalam kebenaran itu surga, saudara. Amin, Bapak Ibu. Ya. Jadi kerja keras boleh, tapi tetap kita bisa minta. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, yang terakhir yaitu tentang penghakiman. Ya, Roh Kudus itu akan memimpin kita untuk mempersiapkan kita masuk di dalam penghakiman. Perlu kita tahu, iblis sudah dikalahkan. Iblis itu sudah dikalahkan. Itu artinya kalau saudara hidup benar atau tidak benar itu bukan masalah tidak mampu atau mampu, tetapi masalah saudara mau atau tidak mau. Karena Roh Kudus memimpin kita untuk seharusnya mau melakukan kebenaran di dalam kehidupan kita. Gitu. Suami, kasihilah istrimu. Itu bukan masalah kondisi istri untuk dikasihi. Tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya dengan kelakuan istri. Suami mengasihi istri itu tidak ada kaitannya dengan kelakuan istri. Lah kalau istriku baik, aku kasih. Kalau nggak baik, enggak. Engkau mengasihi istri itu karena kebenaran firman, karena perintah. Waktu Pak saya salah kawin, ya sudah. Saya menderita Pak dengan istri saya. Sudah tak pasangi earplug tapi masih tembus. Saudara, jadi kasih Tuhan, anggaplah sebagai satu kebahagiaan ketika kita dapat suami yang antik gitu, atau mendapatkan istri yang antik. Istri, hormatilah suamimu. Ini bukan berdasarkan kelakuannya. Suami banyak kelakuannya yang minus, tetapi begitu engkau menikah, engkau harus tunduk kepada suamimu. Ini bukan berdasarkan kebaikan suami, tapi berdasarkan firman Tuhan. Karena apa? Karena itu saudara disebut berbahagia. Loh, orang yang berbahagia itu kan bukan karena orang yang punya suami baik, bukan orang yang punya istri baik. Alkitab berkata orang yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman dan melakukannya. Ya puji Tuhan kalau kita pilihannya tepat cari istri. Ternyata saya nggak nyangka Pak istri saya itu ternyata orangnya baik, dan dia juga tidak pernah memberitahu kepada saya bahwa dia adalah anaknya sultan. Betul, saudara. Dia nggak pernah kasih tahu. Dia kalau makan itu irit sekali waktu pacaran. Ya sudahlah, tapi orangnya memang ternyata Pak, bapaknya punya 2 pulau. Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa punyanya dia. Itu namanya beruntung, saudara. Makanya kalau mau cari istri, dicenter dulu, tanya dulu kanan kiri, ya, doakan bersama dengan pendetanya. Saudara, jarang sih cari pasangan doa bersama dengan pendetamu. Ya, setelah jadi baru saudara berkata, Pak aku jadi. Sudah, kita nggak bisa apa-apa kecuali hanya membatasi. Buat kita sibuk gitu loh saudara. Pak saya butuh pasangan. Ada 16 kandidat Pak. Kalau 16 kayaknya kita harus bagi-bagi Pak Iwan. Pak Iwan ngurusi 3, saya 3, Pak Yudi 3, Fitira 3, Budok 3 gitu ya. Supaya
Saudara tahu? Saudara ngerti nggak maksud saya ini? Jadi bukan karena kelakuan suami kita, bukan karena kelakuan istri kita, maka kita melakukan firman Tuhan. Tetapi kita melakukan firman Tuhan karena orang yang melakukan firman Tuhan disebut bahagia, walaupun diteriakin istri setiap hari, walaupun disakiti suami setiap hari. Bahagia. Bahagianya bukan karena diteriakin dan disakiti, bahagianya karena kita melakukan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini masalah mau atau tidak mau. Ya, bahagia untuk melakukan firman Tuhan akan membawa saudara dan saya kepada kemurnian. Saya selesai hari ini. 3 hal yang Roh Kudus akan buat. Yang pertama, menginsafkan kita akan terus, karena itu cukup serius buat hidup kita. Yang kedua, dia akan mengajari kita hidup di dalam kebenaran, karena itu paling mulia bagi anak-anak Tuhan. Ya, mau hebat kayak apapun, kalau hidup tidak benar, tes it, finish. Dan yang ketiga, mengingatkan kita bahwa kita akan berhadapan dengan Tuhan pribadi dan pribadi. Tetaplah hidup setia sampai akhir. Tuhan Yesus berkati. Beri tepuk tangan yang paling hebat buat kita. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita berdiri bersama-sama. Ada lagu yang saya suka, namanya lagu Setia Sampai Akhir. Aku menutup mata, aku tetap setia. Ya, ini kali ini dengan segenap hati, dan mari kita akan datang kepada Tuhan supaya kita dibawa oleh Roh Kudus hidup di dalam kebenaran. Sampai akhir ini ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Sekali lagi kita katakan bersama-sama. Roh Kudus, mari Kau terus mengingatkan kami. Kami beri Kau waktu, tempat dalam hidup kami untuk terus memimpin kami dan menginsafkan kami akan segala dosa. Tuhan, berikan kemampuan kami untuk menolak segala dosa dan hidup di dalam kebenaran. Roh Kudus, mari Kau berkarya atas setiap kehidupan kami dengan lebih bebas lagi. Mengingatkan akan hari penghakiman yang tidak terlalu lama lagi untuk kami. Dan tidak ada satupun yang merasa ketakutan meninggalkan dunia dengan segala kemegahannya, dan mempersiapkan diri untuk hidup bersama dengan Tuhan dalam kehidupan yang mulia dan kekal itu. Apa mau berdoa? Bapak Ibu, kalau masih ada di antara kau yang merasa kesulitan untuk keluar dari hal-hal yang buruk dan segala dosa ikatan, kau datang kepada Tuhan hari ini. Kirana lama syekara, kau hadapkan hidupmu kepada Tuhan. Buka hatimu untuk Roh Kudus mulai berkarya lebih hebat lagi. Tidak hanya seperti yang kau mau, tapi biar seperti apa yang Dia mau. Dalam nama Tuhan Yesus, bagi yang mengalami kesulitan keluar dari perbuatan yang jahat, keluar dari ikatan dosa, dalam nama Tuhan Yesus, memampukan hari ini atas kehidupan sidang jemaat, keluar dari tempat ini nanti mereka lebih
berani untuk tidak berkompromi dengan dosa, tapi mengambil keputusan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Standarnya Tuhan, standarnya firman Tuhan. Sehingga setiap kehidupan anak-anak Tuhan terus belajar akan firman, supaya tahu standar operation kehidupan yang ada. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mampu, tapi Kau mampu. Kami tidak bisa, tapi Kau membuat kami bisa. Itu sebabnya berkati seluruh sidang jemaat. Bersyukur untuk yang bisa mendengarkan firman Tuhan kami. Karena ini penting, serius bagi kehidupan kami. Biar kami dipenuhi dengan hati yang cinta kepada Tuhan. Beri kami setia kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau meteraikan firman di dalam kehidupan kami. Haleluya. Semua yang sudah diberkati Tuhan berkata, mari kita tepuk tangan yang paling keras. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapak Ibu silakan duduk. Tumpahkan tangan atas setiap kami, karena kami tahu Kau ajaib dan luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum kita selesai, saya tahu ada beberapa di antara saudara yang perlu tumpahan doa. Apakah mungkin karena sakit penyakit terus menekan jiwa saudara? Apakah persoalan kehidupan, keuangan? Bolehkah kami mendoakan saudara pada saat ini? Coba hadapkan hidup saudara kepada Tuhan. Kalau kau semua membutuhkan, akan tumpahan doa secara khusus sebelum kita selesai. Angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kami akan datang kepada saudara. Kita masih punya beberapa waktu pada saat kirana manusia. Jangan melihat satu dengan yang lain. Cukup saudara mengangkat tangan. Jika saya dan istri boleh mendekat kepada saudara, kirana lama. Yang lain lagi juga silakan. Yang lain tetap berdoa. Yang lain tetap berdoa dalam nama Tuhan. Kirana ya Tuhan yang tahu sebenarnya.
yang memimpin supaya karena dikuatkan hati tetap jaga hidupnya dalam menanggung. Terima kasih Tuhan sudah berdoa sekali atas story dan bahkan dan banyak dalam fokus kepada Tuhan itu bagus. Jangan sampai gagal fokus. Karena Tuhan itu sudah merencanakan sesuatu yang luar biasa. Tahan saja segala sesuatu sambil terus banyak bersyukur kepada Tuhan. Bapak terima kasih ya Bapak Tuhan dan minum sungguh biar dia tidak gagal. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Hamba sungguh menyerahkan seluruh pelayan-pelayan kita, seluruh sidang jemaat dalam zaman. Kami tahu Tuhan, ada perjalanan rohani yang indah dan luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, semua kita berdangkat tangan di hadapan Tuhan, pulang dari tempat ini. Juga yang ada di luar sana yang sedang mengikuti acara yang ada. Mari kita berpisah satu dengan yang lain dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita berkata amin.